Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Novita Anggraini, NIM 191510101001 dari golongan C, kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang konsep sistem dan mata rantai agribisnis pada PT Astra Agro Lestari. Yang pertama yaitu konsep agribisnis. Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, hingga ke pemasaran, yang tentunya ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas merupakan seluruh kegiatan usaha yang menyokong kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian itu sendiri. Menurut Ramadan dan kawan-kawan tahun 2018, pengembangan agribisnis merupakan suatu rangkaian pengembangan kegiatan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan secara bersamaan dan saling berkaitan. Adapun peran agribisnis terhadap perekonomian Indonesia yaitu yang pertama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, yang kedua penyedia lapangan pekerjaan, yang ketiga mengembangkan pembangunan daerah, dan yang keempat yaitu sebagai sumber devisa negara. Selanjutnya yaitu sistem agribisnis. Suatu sistem dapat diartikan bermacam-macam. Adapun arti sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggabungan objek-objek yang disatukan dalam suatu bentuk interaksi dan interdependensi secara reguler. Yang kedua yaitu pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bebas yang membentuk suatu kesatuan. Dan yang ketiga yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Unsur-unsur penting dari suatu sistem yaitu yang pertama, unsur atau komponen atau bagian yang mempunyai fungsi tertentu dan berbeda-beda. Yang kedua, hubungan kerja yang saling tergantung dan interdependen antara komponen tersebut. Dan yang ketiga adalah tujuan yang mengikat komponen-komponen tersebut dalam suatu totalitas atau keseluruhan. Jadi, yang dinamakan dengan sistem agribisnis merupakan segala kegiatan atau aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai ke pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani atau agroindustri yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem agribisnis dibagi menjadi subsistem. Adapun subsistem dalam agribisnis yang pertama yaitu subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Subsistem ini mencangkup semua kegiatan perencanaan, pengolahan, pengadaan, dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usaha tani dan pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal. Yang kedua yaitu subsistem budidaya dan usaha tani. Subsistem ini mencangkup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani rakyat maupun usaha tani skala besar, seperti perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani. Yang ketiga yaitu subsistem pengolahan hasil dan agroindustri. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas hasil, penyerapan tenaga kerja, keterampilan produsen, dan pendapatan produsen. Yang keempat yaitu subsistem pemasaran hasil pertanian. Subsistem ini mencangkup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil usaha tani agroindustri baik pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri atau ekspor. Yang kelima yaitu subsistem prasarana. Subsistem ini merupakan subsistem penunjang dari keempat subsistem sebelumnya dan bersifat prapabrik. Dan yang terakhir yaitu subsistem pembinaan. Subsistem ini mencakup kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dan pembinaan yang difokuskan kepada para petani untuk pengembangan kegiatan usaha tani. Mata rantai agribisnis pada PT Astra Agro Lestari. Mata rantai agribisnis mempunyai 4 rangkaian kegiatan ekonomi, antara lain kegiatan agribisnis hulu atau praproduksi, kegiatan produksi usaha tani atau budidaya, kegiatan agribisnis hilir atau agroindustri, serta kegiatan agribisnis penunjang. Yang pertama yaitu kegiatan hulu. PT Astra Agro Lestari bekerja sama dengan lembaga-lembaga penunjang modal, bibit sawit, pupuk, dan pestisida. Lahan yang dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari merupakan lahan milik pribadi dari PT Astra Agro Lestari. Yang kedua yaitu kegiatan budidaya. Perseroan yang ada mengelola perkebunan kelapa sawit dan melakukan replanting atau penanaman kembali menggunakan bibit teruji serta menerapkan sistem PHT. Yang ketiga yaitu kegiatan hilir atau agroindustri. Kegiatannya mulai dari pemanenan, penyortiran, perebusan kelapa sawit, dan pemurnian minyak. Sebagian hasilnya dipasarkan melalui ekspor dan juga dipasarkan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penunjang.
PT Astra Agro Lestari melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, serta PT Astra Agro Lestari ini mempunyai teknologi informasi pendukung, yaitu memiliki beberapa aplikasi-aplikasi pendukung. Perkenalkan, nama saya Vita Laelia Ramadhani dengan NIM 191510101039. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan agribisnis. Jadi, menurut Gunawan 2017, lingkungan agribisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada suatu perusahaan. Nah, lingkungan internal ini meliputi faktor manajemen pemasaran, faktor teknik, dan faktor keuangan. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini merupakan berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat suatu keputusan. Lingkungan eksternal meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan demografi. Selanjutnya yaitu tujuan analisis lingkungan agribisnis. Ada 4. Yang pertama, agar dapat menyusun rencana agribisnis keluarga lebih banyak dan kecil risikonya. Yang kedua, agar dapat menangani faktor-faktor dalam lingkungan agribisnis untuk meningkatkan pengaruh baik buruknya sekecil mungkin. Yang ketiga, agar dapat memilih mitra yang tepat untuk mengembangkan hubungan dan kegiatan kemitraan yang saling menguntungkan. Dan yang keempat, yaitu untuk mengidentifikasi faktor keuntungan dan kerugian, kemudian mengelola faktor keuntungan dan mengendalikan faktor kerugian. Lingkungan agribisnis pada PT Astra Agro Lestari. Jadi PT Astra Agro Lestari ini menerapkan salah satu lingkungan internal agribisnis, yaitu dalam manajemen pemasaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah produsen, agen, distributor, lalu ke pemakai industri. Yang kedua yaitu dari produsen, distributor, lalu menuju ke pemakai industri, dan yang terakhir dari produsen langsung kepada pemakai industri. Nah, saluran distribusi kombinasi yang digunakan oleh PT Astra Agro Lestari tersebut sangat menunjang peningkatan volume penjualan. Nah, saluran distribusi yang paling efektif yaitu saluran distribusi pendek, yaitu dari produsen langsung kepada pemakai industri. Nah, di sini pemakai industri yang dimaksud yaitu perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk minyak goreng sebagai bahan baku maupun bahan pembantu. Nama saya Sari Dewi Ja'far, NIM 191510501044. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai aspek manajerial agribisnis. Teman-teman pasti sudah mengerti maksud dari manajemen dan agribisnis itu sendiri. Manajemen agribisnis adalah suatu fungsi yang terfokus pada segala kegiatan dalam sektor agribisnis. Manajemen bisa saja dikatakan sebagai suatu kendali untuk seluruh kegiatan dalam sektor, seperti yang dijelaskan oleh Hindarti dan Diana Sari pada tahun 2019, bahwasannya manajemen agribisnis memiliki cakupan luas atau peran yang cukup banyak di dalam setiap sektor, seperti pengolahan, manajemen pemasaran, distribusi pangan, dan lain sebagainya. Fungsi dari manajemen agribisnis sendiri saling berkaitan antara satu sama lain, dan manajemen yang dilakukan pasti memberi hasil yang bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan suatu sektor. Dalam bagian tersebut terdapat 4 poin yang terdiri dari poin perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Setiap poin memiliki tujuan masing-masing untuk mencapai keinginan yang sama pada setiap manajemennya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil bagaimana penerapan suatu manajemen pada suatu perusahaan dapat dilihat pada manajemen peningkatan produksi melalui sistem kolaborasi dari PT Astra Agro Lestari. Menurut Zainuddin, aktivitas manajemen perusahaan tersebut dalam memilih strategi dan kegiatan kolaborasi menyebabkan adanya peningkatan produksi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan manajemen yang sangat konsisten untuk menangani satu hal dalam memenuhi keinginan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Aldita Walida Daroja dengan NIM 191510101049. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan standarisasi GAP, GMP, dan GHP pada sektor pertanian di perusahaan Astra Agro Lestari. Menurut Nukmanin Tiah dan S. Warokinasih 2019, wawasan standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan yang ada di perusahaan Astra Agro Lestari.
Selanjutnya ada standarisasi mutu produk berkaitan dengan approach atau kenampakan seperti ukuran besar atau volume, warna, kandungan air, dan sebagainya yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Tujuan standarisasi yang pertama kesesuaian untuk penggunaan tertentu, yang kedua mampu tukar, yang ketiga pengendalian keanekaragaman, dan lain sebagainya. Manfaat dari standarisasi yang pertama memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Yang kedua membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi, dan inovasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis standarisasi ada dua, yaitu standarisasi teknik dan standarisasi manajemen. Selanjutnya ada GAP. Menurut Sari DKK 2016, GAP adalah cara pelaksanaan budidaya tanaman pertanian, pangan, buah dan sayur, dan perkebunan secara baik, benar, dan tepat, yang telah ditetapkan pada perusahaan Astra Agrolestari dalam pengelolaan budidaya tanaman, yaitu kelapa sawit. Tujuan dari GAP yang pertama meningkatkan produksi dan produktivitas, yang kedua meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, yang ketiga mempertahankan kesuburan lahan, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan GAP yang pertama persiapan lahan, yang kedua penanaman, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat pasca panen. Selanjutnya ada GMP. Menurut Sari FN 2016, GMP merupakan suatu konsep manajemen dalam bentuk prosedur dan mekanisme berproses yang tepat untuk menghasilkan output yang memenuhi standar dengan tingkat ketidaksesuaian yang kecil, untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya pada perusahaan Astra Agrolestari. Selanjutnya, tujuan penerapan GMP yang pertama memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memproduksi produk pangan, yang kedua mendorong pelaku usaha atau industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada GHP. Menurut Zam Wahyuni DKK 2019, GHP adalah pedoman umum dalam melaksanakan pasca panen hortikultura secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu atau memenuhi standar mutu yang berlaku sesuai dengan standar nasional Indonesia yang telah ada di perusahaan Astra Agrolestari. Adapun ruang lingkup GHP yang pertama pengumpulan, sortasi, pembersihan atau pencucian, yang keempat grading, yang kelima pengemasan, yang keenam pelabelan, yang ketujuh pemeraman, yang kedelapan penyimpanan, yang kesembilan transportasi, yang kesepuluh standarisasi mutu, yang kesebelas sarana dan prasarana, yang ke-12 keamanan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir pengawasan dan pembinaan. Saya Lintang Alia Hansa, NIM 1915 1090 1019 akan memberikan penjelasan mengenai tipe dan model kemitraan. Kemitraan merupakan suatu bentuk gotong royong dan kerjasama formal yang melibatkan beberapa individu, kelompok maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Unsur-unsur kemitraan meliputi kerjasama, kesetaraan, serta rasa saling percaya antara pihak yang bersangkutan. Prinsip-prinsip kemitraan meliputi equality atau persamaan, transparansi atau keterbukaan, serta mutual benefit atau saling menguntungkan. Manfaat kemitraan. Yang pertama, peningkatan produktivitas, kemudian ada efisiensi, di mana dalam kemitraan tentunya melibatkan beberapa individu maupun kelompok yang saling bekerja sama menekan penggunaan input, sehingga mampu menghasilkan output yang menguntungkan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada jaminan berupa jaminan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas. Dan yang terakhir ada risiko, di mana kemitraan juga menghendaki para komponen penyusunnya untuk berani menanggung segala risiko demi memperkokoh kemitraan yang dibangun. Lanjut ke tipe kemitraan. Yang pertama ada tipe dispersial, merupakan tipe pola hubungan antar pelaku usaha yang tidak memiliki ikatan formal yang kuat, seperti tidak adanya hubungan organisasi fungsional antara setiap tingkatan usaha pertanian hulu dan hilir. Kemudian ada tipe sinergis, merupakan tipe pola hubungan yang saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pada PT Astra Agrolestari, tipe kemitraan yang ditetapkan adalah tipe sinergis, di mana hubungan yang terjadi antara PT dan petani sawit saling menguntungkan, memperkuat, dan berkesinambungan. PT Astra Agrolestari melakukan pembinaan kepada para petani sawit mengenai budidaya sawit yang dapat menghasilkan produksi tinggi dengan mutu yang baik, sedangkan petani sawit berperan sebagai mitra PT dalam proses budidaya dan penyediaan tenaga kerja. Lanjut ke pola kemitraan.
Yang pertama ada pola inti plasma, merupakan suatu hubungan yang terjadi antara perusahaan mitra yang berperan sebagai inti dan anggota mitra sebagai plasma. Kemudian ada pola subkontrak yang ditandai dengan adanya kesepakatan antara komponen penyusun kemitraan, di mana kesepakatan tersebut mencakup harga, kualitas, serta kuantitas suatu produk dan jasa. Kemudian ada pola dagang umum yang berfokus pada pemasaran hasil produksi kelompok usaha pemasok komoditas serta pihak pemasaran. Lalu ada pola kemitraan waralaba yang lebih menekankan pada pemberian bantuan manajemen dan hak lisensi oleh perusahaan besar kepada perusahaan kecil yang menjadi mitra. Kemudian ada pola keagenan yang terdiri dari perusahaan yang bertanggung jawab atas kepastian kualitas dan kuantitas suatu produk dan jasa, serta kelompok mitra yang bertanggung jawab terhadap pemasaran hasil produksi. Dan yang terakhir ada pola kemitraan kerjasama operasional yang lebih berfokus pada penyediaan sarana dan tenaga kerja oleh kelompok mitra, sedangkan perusahaan mitra bertugas dalam permodalan untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa. Pola kemitraan yang diterapkan pada PT Astra Agrolestari adalah pola kemitraan inti plasma. PT Astra Agrolestari sebagai inti berperan dalam menyediakan lahan yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berperan juga dalam penyediaan pupuk yang pusat produksinya terletak di Kabupaten Donggala, serta berperan dalam pemberian reguler coaching dan konseling kepada para petani. Para petani sebagai plasma berperan dalam proses budidaya dan penyediaan tenaga kerja, sehingga dapat bersinergi dengan PT untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nur Oktavia, NIM 191510601074 dari kelompok C4. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok C1. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin antara PT Astra Lestari dengan mitra taninya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah Devi Iramania, NIM 191510601045 dari kelompok C1 yang menyampaikan jawaban mengenai pertanyaan atas kemitraan dari saudara Dava Nur Oktavia. Kemitraan yang terjalin antara PT Astra Agrolestari dengan mitra taninya adalah PT ini sebagai penyedia lahan di daerah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan, serta penyedia pupuk yang diproduksi oleh PT ini sendiri. Selain itu, PT ini juga berperan sebagai regular coaching atau konselor bagi petaninya untuk menambah pengetahuan kepada petaninya mengenai budidaya kelapa sawit dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem dan percepatan ekonomi antara petani, mitra tani, dan juga perusahaan itu sendiri. Saya Muhammadul Khairiyah, NIM 191510501090 dari kelompok C3. Saya mau bertanya, dalam lingkungan agribisnis terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Apakah dari dua faktor tersebut terdapat ancaman ataupun kelemahan dari PT Astra Agrolestari dalam mengembangkan perusahaan? Seperti apa dan bagaimana solusi dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Agustini Desmani, NIM 191510505011 dari kelompok C1. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan Mendava Muhammadul Khairiyah dari kelompok C3 tentang lingkungan agribisnis. Menurut literatur yang telah kami baca, tidak disebutkan adanya ancaman maupun kelemahan ataupun kendala yang terjadi di PT Astra Agrolestari Indonesia, karena lingkungan agribisnis yang terjadi di PT Astra Agrolestari telah terorganisir dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mustafa dengan NIM 191510601016 dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana tingkat daya saing dan efisiensi dari perusahaan Astra Agrolestari untuk mencapai pasar domestik ataupun internasional? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhaliza Putri Aryani dengan NIM 191510601009 dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan pertanyaan dari Ria Mustafa terkait dengan tingkat efisiensi dan tingkat daya saing perusahaan PT Astra Agrolestari. Tingkat efisiensi dan daya saing PT Astra Agrolestari relatif tinggi. Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas pada laporan keuangan PT Astra Agrolestari cenderung tinggi. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan tingginya efisiensi perusahaan.
Tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi juga akan menyebabkan meningkatnya daya saing perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Ini NIM 19, 15, 10, 90, 10, 15 dari kelompok C4 ingin bertanya kepada kelompok C1, apa yang dimaksud dengan manajemen kolaborasi pada materi acara 3 aspek manajerial? Terima kasih. Nama saya Andrea Octavian Subekti, NIM 1915105010065 dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risa dari kelompok 4. Manajemen kolaborasi adalah proses menyediakan ruang yang lebih luas kepada pengguna sumber daya dengan porsi partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya. Nama saya Andrea Octavian Subekti, NIM 1915105010065 dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Risa dari kelompok 4. Manajemen kolaborasi adalah proses menyediakan ruang yang lebih luas kepada pengguna sumber daya dengan porsi partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya.